Halo guys, selamat datang di channel Rangkuman Film. Pada kali ini Mimin akan melanjutkan rangkaian film dari seri film Transformers. Judul Transformers di seri yang ketiga ini adalah Transformers Revenge of the Villain. Film ini mengisahkan tentang perjuangan Sam dan para Autobots lainnya dalam mencegah Prime kuno yang bernama Valence mengambil energi dari bumi. Valence yang bekerja sama dengan Megatron mencoba mengaktifkan kembali Sun Harvester yang tertanam di dalam bumi. Mampukah para Autobots dan manusia menghentikannya? Langsung saja kita simak alurnya. Pada zaman dahulu, jauh sebelum Megatron datang ke bumi, terdapat sebuah ras dari planet Cybertron yang bernama Seven Prime. Mereka menjelajahi galaksi untuk mencari sumber energi dan mengambilnya untuk dijadikan energi bagi Allspark. Namun mereka memiliki peraturan untuk tidak mengambil energi dari planet yang berpenghuni, karena planet yang energinya telah diambil akan hancur. Di masa sekarang, tepat setelah 2 tahun pertempuran dengan Megatron selesai, Optimus dan para Autobots yang lainnya bekerja sama dengan manusia dan membentuk sebuah organisasi yang bernama NEST. Organisasi tersebut bertujuan untuk membasmi sisa-sisa Decepticon yang masih berada di bumi. Di Cina, pasukan NEST yang dipimpin oleh Optimus berhasil menumbangkan beberapa Decepticon yang masih bersembunyi. Sementara itu, di Amerika, Sam yang telah lulus akan pergi merantau untuk kuliah di luar kota. Sedangkan Mikaela tidak melanjutkan kuliah dan memutuskan untuk mengurus bengkel bersama ayahnya. Saat sedang teleponan, Sam tidak sengaja menemukan serpihan Allspark yang menempel di jaketnya. Sam kemudian mengambil serpihan tersebut, namun serpihan tersebut tiba-tiba menjadi panas. Sam dengan refleks langsung menjatuhkannya. Serpihan tersebut kemudian jatuh dan memunculkan sebuah energi. Energi tersebut kemudian merubah barang elektronik yang berada di dalam rumah Sam menjadi robot jahat. Robot tersebut kemudian menyerang Sam dari segala penjuru. Sam yang terdesak kemudian kabur melalui jendela rumah dan kemudian memanggil Bumblebee. Dengan sigap, Bumblebee langsung menghajar robot-robot kecil tersebut. Beberapa saat kemudian, Mika datang ke rumah Sam. Sam kemudian memberikan serpihan Allspark tersebut kepada Mika. Setelah itu, mereka berdua kemudian menemui Bumblebee. Sam mengatakan kepada Bumblebee bahwa untuk saat ini mereka harus berpisah. Sam mengatakan bahwa dia harus melanjutkan kuliah di luar kota dan menjalani kehidupan normal layaknya remaja lainnya. Dia juga menyarankan Bumblebee untuk melakukan aktivitas lain selain tinggal di garasi tersebut setiap hari. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Mika mengganti pakaiannya menjadi sebuah gaun berwarna putih. Mika kemudian mengajak Sam mengikat janji untuk selalu bersama meskipun mereka nantinya akan LDR. Sam pun dengan yakin mengiyakannya. Mikaela kemudian mengganti pakaiannya kembali dan bersiap-siap untuk pulang. Namun dari jauh, sebuah robot mobil kecil menyekan tas milik Mika dan menemukan serpihan kubus Allspark. Robot tersebut kemudian mengirim informasi tersebut kepada Valence yang sedang memantau dari luar angkasa. Valence kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencuri serpihan kubus Allspark tersebut. Di markas NEST, Optimus memberikan sebuah informasi yang menyatakan bahwa sebentar lagi Valence akan bangkit dan menyerang bumi. Salah satu petinggi yang tidak senang dengan keberadaan Autobots membuat sebuah opini liar yang mengatakan bahwa tujuan musuh saat ini adalah untuk balas dendam kepada para Autobots. Dia kemudian meminta para Autobots untuk meninggalkan bumi agar bumi terhindar dari pertempuran. Namun Optimus membalik opini tersebut. Dia mengatakan bagaimana jika seandainya para Autobots pergi dari bumi, dan opini sang petinggi tersebut ternyata salah. Mendengar jawaban Optimus, si petinggi tersebut kehabisan kata-kata dan langsung beranjak pergi. Scene kemudian berganti. Sam yang telah kuliah, kini tinggal di sebuah asrama kampus. Di dalam asrama, dia bertemu dengan teman asramanya yang bernama Leo. Selain itu, Sam juga bertemu dengan seorang gadis cantik yang terus-menerus menatapnya. Namun Sam menghiraukan gadis tersebut karena sudah memantapkan hatinya kepada Mika. Di markas NEST, sebuah robot macan menyusup masuk. Robot tersebut kemudian memasukkan ribuan kelereng ke dalam markas NEST. Kelereng-kelereng tersebut kemudian berkumpul dan menjadi sebuah robot baru. Robot tersebut kemudian mencuri serpihan Allspark yang disimpan di dalam markas NEST.
Di tempat lain, Sam yang sedang party tiba-tiba melihat sekumpulan kode aneh yang muncul di depannya. Alice yang juga berada di tempat tersebut kemudian menghampiri Sam dan mencoba merayunya. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba Bumblebee sudah berada di depan gedung. Sam yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas pergi menghampiri Bumblebee. Sam kemudian bermaksud pergi dengan Bumblebee, namun Alice yang membuntuti Sam meminta untuk ikut pergi bersama mereka. Sam kemudian menyetujuinya, namun Bumblebee yang tidak senang dengan keberadaan Alice mengerjai Alice hingga dengan terpaksa dia keluar dari dalam mobil. Bumblebee kemudian membawa Sam menemui Optimus Prime. Optimus mengatakan kepada Sam bahwa serpihan Allspark telah dicuri. Optimus kemudian menambahkan jika sebentar lagi pertempuran besar akan kembali terjadi. Adegan kemudian berganti di mana Decepticon yang telah mendapatkan serpihan Allspark menembus masuk ke dalam dasar laut untuk menghidupkan Megatron kembali. Megatron yang telah bangkit kemudian pergi ke luar angkasa dan menemui Valen. Valen dan Megatron kemudian bekerja sama untuk mengalahkan para Autobots, terutama Optimus Prime, karena Optimus merupakan pemimpin Autobots dan merupakan Prime yang terakhir. Valen kemudian memiliki sebuah rencana untuk menjebak Optimus dengan menjadikan Sam sebagai umpannya. Scene kemudian berganti di mana Sam yang sedang kuliah tiba-tiba menjadi aneh. Dia seperti dirasuki oleh sesuatu. Sam yang setengah sadar kemudian menuliskan simbol-simbol yang muncul di benaknya. Akibat ulah Sam yang bikin gaduh, perkuliahan pun menjadi terganggu dan Sam diusir dari dalam kelas. Sam kemudian menceritakan kejadian yang dia alami kepada Mika. Dia kemudian menyadari jika dirinya menjadi aneh setelah berkontak langsung dengan serpihan kubus Allspark. Saat sedang teleponan dengan Sam, tiba-tiba ada robot kecil yang mengendap-endap masuk ke bengkel Mika. Robot tersebut sedang mengincar serpihan kubus Allspark yang disimpan oleh Mika. Mika yang menyadari keberadaan robot tersebut langsung mengurungnya di dalam sebuah koper. Kemudian Mika bergegas pergi untuk menemui Sam. Mika kemudian sampai di asrama Sam. Saat membuka pintu, Mika langsung terkejut karena melihat Sam sedang bercumbu dengan si pelakor bernama Alice. Mika yang kecewa langsung beranjak pergi meninggalkan Sam. Sam yang terkejut langsung mencoba menghentikan Mika. Namun tiba-tiba Alice melilitkan lidahnya ke leher Sam sehingga Sam tidak bisa mengejar Mika. Ternyata Alice adalah robot Decepticon yang sedang menyamar. Sam kemudian mencoba melepaskan diri dari jeratan si Alice sehingga hal tersebut mengakibatkan kegaduhan di dalam kamar Sam. Mika yang mendengarnya langsung masuk ke dalam kamar Sam dan membantu Sam. Mereka semua kemudian mencoba kabur dari kejaran Alice. Mika, Sam, dan Leo kemudian masuk ke dalam mobil yang sedang terparkir. Mika yang merupakan seorang mekanik bengkel berhasil membobol kunci mobil tersebut dan langsung menyalakannya. Saat mobil berhasil berjalan, tiba-tiba Alice muncul dari depan mobil. Mika yang kesal kemudian menabrakkan mobil tersebut ke sebuah tiang. Alice yang berada di depan mobil langsung tergencet dan mati seketika. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan untuk berlindung diri. Namun di tengah jalan, ada sebuah helikopter yang menangkap mereka. Helikopter tersebut ternyata adalah anak buah Megatron. Dengan mudah helikopter tersebut menghentikan mobil yang dikendari Mika dan menangkap mereka. Robot tersebut kemudian membawa Sam ke markas Megatron. Megatron kemudian mengikat Sam dan menyuruh bawahannya untuk membedah dan menerjemahkan isi serpihan Allspark yang menyatu ke dalam tubuh Sam. Beruntung sebelum pembedahan dimulai, datang Optimus dan Bumblebee yang datang untuk menyelamatkan Sam. Optimus dan Bumblebee kemudian berpencar. Optimus kabur bersama Sam, sementara Bumblebee kabur membawa Mika dan Leo. Megatron dan anak buahnya kemudian pergi mengejar Optimus hingga sampai di sebuah hutan pinus. Berada dalam kondisi terdesak, Optimus kemudian menurunkan Sam dan berusaha menghentikan para Decepticon seorang diri. Optimus kemudian bertarung mati-matian demi melindungi Sam. Sayangnya, Optimus yang kalah jumlah berhasil dikalahkan oleh para Decepticon. Megatron berhasil menusuk Optimus hingga mengakibatkan Optimus mati seketika. Beberapa saat kemudian, para Autobots tiba di lokasi kejadian dan berhasil menyelamatkan Sam. Berita tentang meninggalnya Optimus Prime menyebar dengan sangat cepat. Valen yang telah mendapatkan kabar tentang kekalahan Optimus, kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk terjun ke bumi dan menangkap Sam.
Meteor-meteor pun mulai berjatuhan ke dalam bumi. Meteor tersebut kemudian berubah menjadi robot jahat dan menyerang setiap makhluk yang mereka temui. Salah satu robot tersebut kemudian menyandera orang tua Sam untuk memancing Sam agar menyerahkan diri. Tak hanya itu, Valen yang berhasil bangkit kemudian meretas saluran telekomunikasi dunia dan mengancam warga dunia agar menyerahkan Sam. Hal tersebut menyebabkan Sam menjadi buronan masyarakat dunia. Sam pun tidak berputus asa. Dibantu para Autobots, dia kemudian mencari seseorang yang bisa membacakan simbol-simbol yang muncul di kepalanya. Setelah mencari, mereka menemukan informasi tentang seseorang bekas anggota Sektor 7 yang mampu menerjemahkan simbol-simbol tersebut. Sam kemudian pergi menemui orang tersebut, dan saat bertemu, Sam kaget karena orang yang dimaksud ternyata adalah Simon. Simon yang telah pensiun awalnya tidak ingin membantu Sam, namun setelah dibujuk oleh Micah dan Sam, akhirnya Simon mau membantu mereka. Simon, Sam, dan Micah kemudian bekerja sama memecahkan misteri tersebut. Namun mereka kemudian menemukan titik buntu. Micah kemudian teringat jika dia memiliki sandera robot Decepticon kecil. Dia kemudian membawa robot tersebut dan mengancamnya agar memberitahu semua hal yang dia ketahui. Takut akan ancaman Micah, robot tersebut kemudian buka suara. Dia mengatakan bahwa simbol-simbol tersebut berasal dari bahasa Prime. Hanya Prime lah yang mampu menerjemahkannya. Robot kecil tersebut kemudian menyarankan mereka pergi ke museum untuk menemui salah satu robot Decepticon kuno. Sesampainya di museum, Sam kemudian membangkitkan robot tersebut menggunakan serpihan Allspark. Robot tersebut bernama Jetfire. Jetfire menceritakan jika dia merupakan Decepticon yang berpihak kepada Autobots. Akibat pengkhianatannya tersebut, Jetfire kemudian dinonaktifkan oleh Valen. Setelah perkenalan tersebut, Sam kemudian meminta Jetfire menerjemahkan simbol yang dia tulis di tanah. Setelah melihat simbol-simbol tersebut, Jetfire kemudian membawa Sam dan Micah berteleportasi ke sebuah gurun. Jetfire kemudian menceritakan sebuah kisah di mana pada zaman dahulu, bangsa Prime berkelana ke seluruh galaksi untuk mencari energi sebagai sumber daya Allspark. Mereka mengambil energi dari planet yang tidak berpenghuni. Suatu hari, mereka tiba di bumi. Awalnya mereka ingin mengambil energi yang sangat besar yang berada di bumi. Namun karena di bumi terdapat banyak sekali makhluk hidup, akhirnya mereka mengurungkan niatnya. Salah satu Prime yang bernama Valen sangat tergiur dengan energi yang berada di bumi. Dia kemudian memutuskan untuk membangun Sun Harvester dan melanggar aturan yang telah mereka buat. Sadar akan kekuatan Valen yang lebih besar, akhirnya para Prime yang lain memutuskan mengorbankan diri dan menyembunyikan Matrix of Leadership, sebuah kunci yang berfungsi untuk mengaktifkan Sun Harvester. Jetfire kemudian melanjutkan jika Valen sampai menemukannya, maka bumi akan musnah. Berbekal informasi dari Jetfire, Sam kemudian melanjutkan perjalanan. Dia kemudian mencari Matrix of Leadership. Sam kemudian berkoordinasi dengan Ness dan Kapten Lennox. Dia kemudian menjelaskan semua yang dia ketahui. Ness kemudian memutuskan untuk menyusul Sam dan sambil membawa Optimus Prime yang telah mati. Sam dan yang lainnya kemudian sampai di sebuah piramida Mesir. Kemudian mereka beristirahat di sana. Keesokan harinya, saat sedang mengobrol dengan Micah, Sam tiba-tiba teringat akan sebuah petunjuk baru. Dia kemudian mengajak Micah, Simon, dan para Autobots yang lainnya untuk segera melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian sampai di sebuah pegunungan Petra, namun di sana mereka kembali menemukan jalan buntu. Tempat tersebut hanya terdapat piramida dan sebuah pintu besar. Rasa lelah dan emosi yang tidak stabil menyebabkan mereka berdebat dan saling menyalahkan. Hal tersebut menyebabkan perkelahian kecil dan mengakibatkan salah satu Autobots membentur dinding tembok. Benturan tersebut mengakibatkan sebuah lubang pada tembok. Sam kemudian menghampiri lubang tersebut. Dan benar saja, lubang tersebut mengarahkan mereka ke dalam makam Prime terdahulu. Sam dan yang lainnya kemudian masuk melalui lubang tersebut. Di sana, dia menemukan Matrix of Leadership. Matrix tersebut dikelilingi oleh para Prime yang telah mati. Sam kemudian mengambil Matrix tersebut. Namun tiba-tiba, benda tersebut hancur menjadi butiran debu. Sam yang tidak ingin menyerah kemudian mengambil debu Matrix of Leadership tersebut dan menyimpannya ke dalam sebuah wadah. Sementara itu, pesawat Ness yang telah membawa jasad Optimus Prime akhirnya tiba. Setelah menemukan titik koordinatnya, Sam dan yang lainnya kemudian mencoba menghampiri mereka.
Namun di tengah jalan, mereka diserang oleh para Decepticon. Mereka kemudian memutuskan untuk berpencar. Sam pergi bersama Mecha menuju arah Optimus. Mereka bermaksud untuk menghidupkan Optimus kembali. Simon dan beberapa robot lainnya mengambil jalur berbeda, sementara Bumblebee bergerak menjadi umpan. Tak berserang lama, Megatron dan para Decepticon lainnya mulai bermunculan. Sebagian besar pasukan Megatron langsung bentrok dengan pasukan yang dipimpin oleh Kapten Lennox. Sementara Megatron pergi mencari Sam untuk mendapatkan Matrix of Leadership. Dalam perjalanannya, Sam berhasil ditemukan oleh Megatron. Dia mencoba bersembunyi, namun sayang Megatron kembali menemukan mereka. Sam dan Mecha kemudian mencoba berlari secepat yang mereka mampu. Di sisi lain, Leo dan Simon dihadang oleh Devastator. Namun berkat bantuan dua Autobots kembar, Devastator berhasil dikalahkan. Sementara itu, Valen yang telah sampai di bumi kemudian berusaha menjebak Sam. Valen mengutus robot yang sedang menyandera orang tua Sam menghadap kepada Sam. Robot tersebut mengancam Sam untuk menyerahkan Matrix of Leadership atau orang tua Sam akan dibunuh. Tidak punya pilihan lain, Sam memutuskan untuk menyerahkan Matrix of Leadership. Saat akan menyerahkan Matrix tersebut, tiba-tiba datang Bumblebee yang langsung membantu Sam. Bee menghajar robot tersebut hingga hancur. Sam kemudian meminta Bumblebee membawa orang tuanya ke tempat aman. Di tempat lain, Devastator kembali bangkit dan mencoba menggali salah satu piramida yang tak lain adalah Moon Harvester yang telah nonaktif. Simon yang menyadari hal tersebut langsung mengabari pasukan militer. Dan tak berselang lama, rudal anti-robot milik Nest berhasil menembus Devastator hingga mati seketika. Valen yang telah tiba di dalam pertempuran kemudian memporak-porandakan pasukan Nest dan Autobots. Sam yang sedari tadi bersembunyi dari kejaran Megatron memutuskan untuk nekat berlari ke arah Optimus. Megatron yang melihat Sam kemudian mengejarnya dan menembakkan sebuah meriam. Meriam tersebut membuat Sam terpental dan tidak sadarkan diri. Lennon dan yang lainnya berusaha menghampiri dan menyadarkan Sam kembali. Di alam bawah sadarnya, Sam dihampiri oleh para Prime terdahulu. Mereka kemudian menyampaikan takdir Sam yang terus berdampingan dengan para Autobots. Selang beberapa saat kemudian, Sam tiba-tiba tersadar di pelukan Mecha. Matrix Leadership yang semula telah menjadi debu, tiba-tiba utuh kembali. Sam kemudian membawa Matrix tersebut dan menancapkannya ke tubuh Optimus. Seketika, tubuh Optimus kembali aktif. Namun beberapa saat kemudian, Optimus yang telah pulih dihajar oleh Valen. Valen kemudian mengambil Matrix tersebut dari dada Optimus dan bergegas pergi untuk mengaktifkan Sun Harvester. Optimus akhirnya sekarat kembali. Dia membutuhkan suku cadang untuk mengganti bagian tubuhnya yang telah rusak. Namun beberapa saat kemudian datang Jetfire. Robot Decepticon baik tersebut kemudian memberikan organ tubuhnya kepada Optimus. Jetfire kemudian meleburkan tubuhnya ke Optimus dan dalam sekejap Optimus pulih kembali lengkap dengan armor barunya. Optimus kemudian terbang menyusul Valen. Dia kemudian menghancurkan Sun Harvester yang telah Valen aktifkan. Valen dan Megatron yang marah kemudian berniat menghancurkan Optimus. Namun sayang, Optimus dengan armor barunya berhasil menghajar mereka berdua. Megatron berhasil dibikin sekarat, sementara Valen terbunuh saat itu juga. Megatron yang sekarat kemudian memutuskan untuk kabur bersama Starscream. Dia kemudian bersumpah akan melakukan balas dendam. Akhirnya kerjasama antara Optimus dan para manusia berhasil menyelamatkan bumi untuk kesekian kalinya. Adegan tersebut sekaligus menutup alur film Transformers pada seri kali ini. Bagi teman-teman yang menyukai channel saya, silakan like, subscribe, dan nantikan rangkuman film keren lainnya.